Kalau ini kisah tentang seorang pemabuk. Suatu ketika waktu Imam Hasan Al-Basri jalan-jalan, tiba-tiba lihat orang mabuk masuk dalam lumpur. Terus diingatkan oleh Imam Hasan Al-Basri, hati-hati tuh kalau jalan, jangan sampai tenggelam. Nah, cuma saya tidak tahu pemabuknya ini kemasukan apa. Jawabannya, wahai Tuan Hasan, jika aku tenggelam, aku sendiri yang hilang. Tapi apabila diri Tuan yang tenggelam, maka semua pangkat dan jabatan Tuan akan ikut tenggelam. Ini sindiran pada Hasan Al-Basri. Jangan tertipu oleh pangkat, jabatan, dan semua topeng. Dia hanya akan memberatkan hidupmu. Kamu bawa kemana-mana, kamu lebih sumpek lagi. Kalau hanya aku yang tenggelam, selesai. Siapa yang kenal aku, siapakah aku, mungkin tidak muncul juga di berita, aku tidak penting. Yang hilang hanya seorang pemabuk. Tapi kalau Imam Hasan Al-Basri yang tewas tenggelam, ada yang kehilangan guru, ada yang kehilangan mursyid, ada yang kehilangan sahabat. Dunia Islam kehilangan, banyak sekali yang kehilangan. Kenapa? Jabatannya banyak, gelarnya banyak, posisinya banyak. Jadi hal-hal duniawi masih banyak yang nempel. Ini diantara peringatan pada Imam Hasan Al-Basri. Siapa mengira kalau ini kalimat ini muncul dari seorang pemabuk. Mungkin yang mabuk juga tidak sadar ngomong apa. Atau memang mulutnya dipinjam oleh Allah untuk mengingatkan Hasan Al-Basri. Makanya saya bilang tadi, kita tidak tahu hikmah itu muncul dari mulut yang mana. Terus kalau ini mirip kisahnya waktu kita bahas Laila Majnun. Jadi suatu ketika ada perempuan muda yang nyebrang jalan sambil dia ngeruneng, mengeluh tentang suaminya. Pokoknya mungkin sedang gegeran sama suaminya. Oleh Hasan Al-Basri diingatkan, karena perempuan ini tidak pakai tutup kepala. Kalau hari ini mungkin tidak pakai jilbab lah. Terus perempuan itu jawab, cinta kepada suami membuatku tak sadar akan lingkungan sekelilingku. Jika Tuhan tidak memberitahuku, aku tidak tahu kalau aku belum memakai tutup kepala. Saking sibuknya mikir suami, aku sampai lupa masih belum pakai tutup kepala. Oke, kritiknya aku terima. Namun heranku Tuhan, katanya Tuhan itu pecinta Allah. Tapi Tuhan masih saja sadar dan sibuk dengan apa yang melintas di depan Tuhan. Cinta Allah seperti apa yang Tuhan miliki? Oh itu, ini yang nyindir malah yang keliru. Nah ya kan? Jadi wong aku saja sibuk mikir suamiku, mungkin suaminya nggak pulang-pulang atau apa. Sampai aku lupa belum pakai jilbab. Harusnya Tuhan yang cinta sama Allah sibuk luar biasa sama Allah. Ternyata ada perempuan lewat nggak jilbaban aja, sampean sudah sibuk juga. Cinta macam apa itu kan, sindirannya begitu. Yaitu nasihat juga buat kita semua, melihatnya ke dalam. Inilah muhasabah dari seorang Hasan Al-Basri. Ini puisi ini sangat terkenal. Anak Adam, dirimu, diriku. Dirimu hanya satu. Kalau dia selamat, selamatlah engkau. Kalau dia binasa, binasalah engkau. Ini mau menegaskan pada kita, kalian hidup ini hanya sekali dan sekarang saja. Diri juga kamu punya satu, tidak bisa diganti. Kalau dirimu yang satu itu celaka, ya sudah selesai ceritamu dalam celaka. Kalau dirimu yang satu itu bahagia, ya engkau akan bahagia dan selamat. Jangan coba-coba lagi. Nunggu apa lagi? Seriuslah segera mendekat ke Allah. Karena kalau dia binasa, penyesalanmu tidak akan ada akhirnya.
Dan orang yang telah selamat tak dapat menolongmu. Mungkin kamu mengharapkan tokoh siapa, mungkin kamu mengharapkan orang yang mana yang bisa menyelamatkanmu, yang menurutmu dia selamat. Tapi seandainya dia selamat pun dia tidak bisa membuatmu selamat. Kalau tidak engkau sendiri yang membuat dirimu selamat. Tiap-tiap nikmat yang bukan surga adalah hina. Dan tiap-tiap bencana yang bukan neraka itu mudah. Jangan mengeluh oleh kesulitan. Selama itu bukan neraka, tidak masalah. Dan jangan tertipu oleh nikmat selain surga. Karena selain itu nikmatnya sementara dan hina. Jadi terus berjalan. Jangan tertipu oleh bencana atau kenikmatan. Kenapa? Hidupmu hanya sekali, dirimu hanya satu, tidak bisa diulang. Kalau kamu tidak lulus ujian bisa diulang tahun depan, bisa remedi semester pendek. Tapi kalau hidupmu di dunia ini tidak bisa. 90% tangisannya penduduk neraka adalah harapannya untuk kembali lagi ke dunia meskipun hanya 1 hari saja. Tapi sudah tidak bisa. Maka semua nikmat selain surga levelnya masih hina. Dan semua bencana selain neraka itu masih mudah. Maka tetaplah khauf, tetaplah roja pada Allah. Oke. Nah, makanya kenapa judulnya muhasabah, katanya Imam Hasan Al-Basri, seseorang tidak akan mendapatkan predikat ketakwaan sampai dia melakukan muhasabah kepada dirinya sendiri lebih ketat dibandingkan teman yang bermuhasabah terhadap temannya. Jangan menilai orang lain, yang pertama nilailah dirimu sendiri. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Nilai dirimu sebelum menilai orang lain. Hari ini kan kita lebih banyak sibuk menilai orang lain, postingannya orang lain, komentarnya orang lain. Nggak, ayo nilai diri sendiri. Komentator terhebat kemungkinan adanya dari Indonesia. Jadi kalau sepak bola itu kita bolak-balik kalah, sekarang ganti aja kompetisi komentator sepak bola. Kemungkinan kita juara. Ya, Twitter, Facebook, Instagram itu kan mungkin Indonesia itu paling ramai. Jadi kalian paling suka ngomentari orang lain. Oke. Kalau ngomentari diri sendiri mungkin ya tidak terlalu laku. Kadang-kadang ngomentari diri sendiri biar dikomentari orang lain. Itu juga tidak masuk hitungan. Oke. Yang kedua, seorang hamba akan berada dalam kebaikan selama dia mampu menasehati dirinya sendiri dan selalu menghisap dirinya sendiri. Sebelum engkau dihisap, hisaplah dirimu. Kalian akan mudah jadi orang baik kalau kalian punya kekuatan untuk menasehati dirimu sendiri. Kalau kalian tidak bisa nuntun dirimu sendiri, kemungkinan agak sulit kalian untuk mewujudkan kebaikan-kebaikan karena kalian tergantung pada orang lain. Di antara tanda-tanda Allah berpaling dari seseorang ialah Allah menjadikan kesibukannya pada perkara-perkara yang tidak bermanfaat baginya. Nanti di antara bahan muhasabah kita, ayo dicek. Kalian kan merasa sibuk, waktumu terbatas untuk banyak hal, disuruh bikin tugas apa itu kan rasanya kalau tidak mepet ya tidak jalan. Terus kamu itu sibuk apa? Coba dicek. Apakah kesibukanmu itu ada manfaatnya untuk dirimu? Kalau Imam Hasan Al-Basri berarti untuk kehidupan akhiratmu atau tidak? Kalau tidak, mungkin memang oleh Allah kamu dikondisikan begitu. Mungkin Allah sudah berpaling darimu. Kesibukanmu tidak ada maknanya sama sekali, tidak ada manfaatnya.
Dibikin begitu biar kamu jauh oleh Allah. Jadi hakikatnya yang menjauh engkau sendiri. Oke. Jadi ini quote-quote dari Hasan Basri. Yang terakhir, barang siapa, kalau ini hari ini banyak, mencela dirinya sendiri di hadapan banyak orang, sesungguhnya sebenarnya dia sedang memuji dirinya. Dan hal itu adalah satu tanda dari riya. Sekarang kan banyak, kadang-kadang saya juga begitu, alah apa sih saya ini? Aku itu ilmuku terbatas, aku itu ini koyok-koyok merendahkan diri, tapi gak kerasa sebenarnya yang kira-kira pamer. Ingin menunjukkan ini loh aku sudah sadar. Kamu mengkafir-kafirkan orang, aku ini sudah kafir, mau apa kamu? Oh itu kan koyok-koyok wis menunjukkan ini kayak sadar, tapi sebenarnya ada pamernya. Katanya Imam Hasan Al-Basri, loh ini bukan saya, yang semacam itu sebenarnya jenisnya riya. Yang benar gimana Pak? Terus apa ngomong bahwa aku itu pinter gitu ya enggak? Ya podo salah. Enggak usah menilai dirimu dan dipamer-pamerkanlah. Kamu muhasabah untuk dirimu, untuk meningkatkan kualitas hidupmu. Kalau enggak sangat penting, enggak usah cerita ke orang lain. Ya kalau tahajud sih saya belum bisa, ya gimana lagi. Itu kayak merendahkan diri, padahal itu untuk menunjukkan bahwa kamu itu sebenarnya sudah sadar. Jadi hati-hati dengan klaim-klaim, katanya Hasan Al-Basri, sesungguhnya itu dia sedang memuji dirinya sendiri. Itu sejenis riya juga. Apalagi sombong. Itu riya double. Di teori yang lain kan, yang sombong itu malah bukan riya tapi musyrik. Kenapa? Karena orang sombong itu orang merasa besar, merasa tinggi, merasa lebih. Ini kayak orang syirik, menyekutukan Allah, dia tidak sadar bahwa segala daya, segala kekuatan, segala ketinggian itu sumbernya dari Allah, bukan dari dirinya. Berarti dia sedang menduakan Allah. Jadi sombong itu sering disebut syirik kecil. Jadi kalau kamu ngomong membesar-besarkan dirimu itu sombong. Dan itu bukan riya tapi syirik kecil, musyrik. Nah, mengecil-ngecilkan dirimu biar orang lain menganggap kamu besar, itu baru riya. Sama kayak saya kapan itu pernah mencontohkan, kadang-kadang kita mau sholat tahajud tapi banyak teman, tidak jadi nanti dianggap anak soleh, kapan-kapan aja. Itu sebenarnya juga ibadahmu masih karena manusia, tidak karena Allah. Itu bisa masuk kategori riya ini. Gara-gara ada manusia kamu mau sedekah, tidak jadi nanti dianggap pamer, tidak usah lah. Tulis saja hamba Allah. Masih manusia yang jadi pertimbangan. Emangnya misalnya ditulis namamu orang kenal siapa kamu? Kan enggak juga. Mungkin kamu aja yang kegeeran. Jadi biasa sajalah. Wong kamu enggak ingin pamer bahwa orang mengenali, ya enggak apa-apa. Wong kamu memang ingin tahajud, ada banyak teman, ya tahajud saja. Bahwa nanti kamu diledek, wah anak soleh nih, ya biar aja. Wong bukan karena mereka kamu sholatnya. Tapi kita sering terjebak di sini. Di antara riya dan syirik tadi. Oke, terakhir. Wahai manusia, sesungguhnya aku tengah menasihati kalian. Namun bukan berarti aku orang yang terbaik di antara kalian. Bukan pula orang yang paling soleh di antara kalian. Andai kata seorang muslim tidak memberi nasihat kepada saudaranya, kecuali setelah dirinya sempurna, niscaya tidak akan ada pemberi nasihat. Jadi ini ucapannya Imam Hasan Al-Basri juga saya ucapkan juga. Kamu jangan nganggap saya yang terbaik. Jangan nganggap wis soleh. Saya ngomong kayak gini bukan berarti Pak Faiz sudah melaksanakan yang di depan semua prek. Tidak juga. Kita sama-sama belajar ya, sama-sama latihan. Jadi ya siapa tahu dari sekian banyak berbusa-busa saya ngomong sejak awal ada sedikit yang bisa meningkatkan kualitas hidup kita
dalam rangka ilaihi roji'un. Tidak berarti yang ngomong lebih baik daripada yang diomongi. Jadi karena memang kita hidup bersama ini kan bedanya di beda fungsi main kita. Saya mainnya kebetulan hari ini di depan, jadi yang ngomong kalian yang mendengarkan. Tapi urusan siapa menasehati apa itu sebenarnya nasihat untuk kita semua. Tidak dari saya untuk kalian, tapi untuk kita semua. Makanya kalimat terakhir dari Imam Hasan Al-Basri itu ya memang tidak ada yang sempurna. Kalau nunggu sempurna dulu baru orang ngomong, tidak ada ustadz-ustadz, tidak ada guru-guru. Karena memang tidak ada manusia yang sempurna. Mungkin saya ahli di sini, kalian ahli di yang lain. Nanti ketika temanya ganti, mungkin kalian yang harus maju, saya yang mendengarkan. Itulah hakikat kehidupan manusia.